Dok, lebih bahaya mana pada pasien gagal ginjal terjadi hipotensi atau hipertensi? Kita bahas ya. Halo Nefro Friends, ketemu lagi dengan Dr. Nings Channel. Kali ini pertanyaan tentang gagal ginjal lagi. Jadi ada Nefro Friends yang menanyakan lebih bahaya mana nih, hipotensi atau hipertensi pada kondisi gagal ginjal. Ya, kalau kita lihat pertanyaannya seperti ini sebenarnya jawabannya gampang ya. Sesuatu yang berlebihan atau yang terlalu kurang itu pasti nggak baik. Yang bagus ya, yang normal-normal aja gitu kan ya. Sama pada penderita gagal ginjal, kalau dia hipotensi itu juga berbahaya. Kalau dia hipertensi tentunya juga berbahaya. Saya pernah menjelaskan apa bahayanya hipotensi dan apa bahayanya hipertensi. Sama saja seperti di orang-orang yang normal ginjalnya, orang dengan gagal ginjal pun kalau mengalami hipotensi tentunya juga berbahaya ya. Malah justru biasanya orang-orang gagal ginjal itu kan cenderung hipertensi. Nah, kalau sampai dia hipotensi berarti kan ada sesuatu. Biasanya kalau orang gagal ginjal mengalami hipotensi harus juga dicari penyebabnya ya. Misalnya apakah ada kekurangan aliran darah, misalnya akibat kekurangan cairan atau masalah gagal jantung misalnya. Nah, itu harus dicari karena gagal ginjal yang sifatnya kronik ini lama-lama juga akan merusak jantung dan bisa menyebabkan gangguan fungsi jantung. Akhirnya malah tekanan darah yang sebelumnya tinggi malah jadi rendah. Itu pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya ya tentang hipotensi pada gagal ginjal. Nah, kalau seorang yang menderita gagal ginjal kronik terus dia mengalami hipertensi yang tidak terkendali, ya sama aja, itu juga akan semakin meningkatkan resikonya mengalami komplikasi. Misalnya, komplikasi pada otak, terjadi stroke, ya, stroke bisa jadi stroke perdarahan, stroke apapun itu karena tekanan darah yang tinggi. Lalu bisa jadi juga kerusakan pada mata, kebutaan karena perdarahan pada mata. Lalu selain itu bisa jadi juga tetap ada masalah gagal jantung tadi kan akibat hipertensi yang lama dan tidak terkontrol. Bisa jadi juga ada penyakit jantung koroner. Lalu juga gangguan-gangguan kerusakan pembuluh darah di tempat-tempat yang lain. Seseorang dengan gagal ginjal kronik itu memang cenderung kadang tensinya itu atau tekanan darah itu lebih banyak yang tinggi ya, malah justru tingginya itu kadang sulit diturunin. Karena seperti yang saya jelaskan di video-video saya sebelumnya, pasien-pasien dengan gagal ginjal itu akan terjadi gangguan pengaturan tekanan darah. Akhirnya dia tekanan darahnya tuh cenderung tinggi ya, bahkan tinggi sekali tuh bisa ya, tekanan darahnya sampai di atas 180 sampai 200 itu bisa banget. Karena memang sudah terjadi error dari sensor yang ada di ginjal terkait pengendalian tekanan darah. Apalagi kalau misalnya pasien-pasien ini tidak menjaga makanan yang dia makan. Misalnya makanan-makanan yang mengandung natrium ya, mengandung micin, mengandung garam, itu berlebihan akan sangat mudah sekali meningkatkan tekanan darahnya. Karena kalau pada orang normal biasanya dengan makanan sedikit tinggi natrium atau garam, tubuh tuh sensornya masih bagus ya. Dia bisa dengan cepat menurunkan natriumnya, menurunkan tekanan darahnya. Tapi kalau sudah ada error ya di ginjalnya, maka pengaturan tekanan darah itu akan juga sulit. Jadi dengan sedikit aja mungkin dia konsumsi makanan yang mengandung natrium atau micin atau garam akan cepat sekali melonjak tekanan darahnya dan resiko untuk terjadi komplikasi akut tuh sangat besar ya. Misalnya ya tadi tuh stroke, serangan jantung dan lain-lain. Ya, jadi gitu ya Nefro Friends, pada prinsipnya orang-orang dengan gagal ginjal itu mau dia hipotensi, mau dia hipertensi, itu keduanya sama-sama kondisi yang tidak boleh dinormalisasi. Artinya kedua kondisi ini harus diobati dan tekanan darah itu kalau sebisa mungkin dikembalikan ke normal. Kalau dia sudah hipotensi, ya paling tidak dikembalikan ke tekanan darah yang tidak atau mencukupi aliran darahnya gitu ya. Karena tekanan darah itu kelihatannya rendah, tapi kalau di misalnya aliran darah ke organ itu masih baik ya sebenarnya nggak masalah. Sedangkan kalau dia hipertensi, tekanan darah ini juga harus diturunkan supaya tidak terjadi komplikasi-komplikasi akut yang tidak diinginkan.